selamat datang kembali di channelku Bercerita. Tentunya masih bersama Lista dalam pembahasan alur cerita alias spoiler dari Donggua terkeren sepanjang masa. Apalagi kalau bukan Battle Truck Devon episode 189. Dimana sebelumnya diceritakan Shoyan akhirnya telah tiba di benteng kuning misterius tepat di saat-saat genting dan langsung menyelamatkan Xiao Xiao dari ancaman mematikan musuh. Shoyan segera memeluk Xiao Xiao dengan erat seolah tak ingin melepaskan lagi gadis mungil itu. Namun kehangatan itu mendadak diselingi teriakan keras dari arah kursi roda. Siapa lagi kalau bukan Xiaoding dan Xiaoli, dua kakak lelaki Shoyan yang terkenal galak tapi sayang keluarga. Mereka langsung menghampiri dan menarik Shoyan ke dalam pelukan mereka dengan kasar namun penuh kerinduan. Shoyan terdiam sejenak menatap dua sosok kakaknya yang sudah lama memikul tanggung jawab besar menggantikannya. Dalam hati ia menyadari betapa berat beban yang telah ia tinggalkan kepada orang-orang yang sangat mencintainya. Menyadari itu, Xiaoding menepuk bahunya dan berkata bahwa belum terlambat baginya untuk kembali dan memperbaiki segalanya. Tak hanya mereka, beberapa tokoh penting lain yang tampaknya telah lama akrab dengannya pun ikut menyambut. Mereka memuji Shoyan atas tugas besar yang telah ia emban meski dengan cara yang lepas tangan. Di antara kerumunan itu ada Hai Bodong, Jia, Xingtian, Fang Ma, dan Gue yang satu persatu menghampirinya sambil tertawa dan memujinya. Namun dari banyaknya sosok yang hadir, hanya satu yang membuat tatapan Shoyan tak bisa beralih. Sosok perempuan memikat yang anggun melesat ke arahnya setelah menjauh dari Xingtian. Dengan tenang, wanita kuat itu mengambil Xiao Xiao dari pelukan Shoyan. Ketika Shoyan memanggil namanya, tubuh Medusa menegang. Dengan nada dingin yang dipenuhi amarah tersembunyi, ia berkata bahwa dirinya sempat berpikir Shoyan tidak akan pernah kembali. Dari suaranya, Shoyan dapat menangkap berbagai emosi, kekecewaan, kemarahan, dan kepedihan. Hal itu sangat wajar sebab bertahun-tahun lamanya, Medusa tak hanya membesarkan anak mereka sendiri, tetapi juga harus memimpin dan menjaga aliansi. Xiaoli yang dikenal suka bicara to the point, menepuk pundak Shoyan dan dengan suara pelan memperingatkannya. Ia mengingatkan bahwa Medusa telah menanggung banyak hal sendirian. Jika Shoyan berani menyakiti perempuan itu lagi, maka dia dan Xiaoding tak akan segan memberi pelajaran bagi Shoyan. Shoyan terdiam, hatinya terasa semakin berat oleh rasa bersalah. Ia pun melangkah mendekat dan memohon maaf dengan suara yang sangat pelan dan tulus kepada Sailin. Walau terkenal dingin dan sulit didekati, Medusa pun tak kuasa menahan perasaan. Suara lembut Shoyan di telinganya menggugah sisi terdalam dirinya. Ia yang biasanya begitu kuat dan tak tersentuh, kini merasakan matanya memanas. Dua kata maaf dari Shoyan seperti mampu mencairkan keluhan dan luka hati yang selama ini ia simpan. Namun Medusa bukan perempuan biasa. Dengan suara menggigit, ia mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan Shoyan lolos begitu saja hanya dengan permintaan maaf. Meski hatinya luluh, harga dirinya tetap teguh. Shoyan hanya tersenyum lalu berbalik mencubit pipi putrinya dengan lembut. Ia meminta Xiao Xiao untuk menjadi anak yang penurut pada ibunya, yang dibalas oleh gadis mungil itu dengan ucapan ceria yang mengemaskan semangat khas anak kecil yang polos dan manis seperti giok. Setelah momen itu, Shoyan melayang ke udara, berdiri mantap di hadapan Xingtian. Wajah Xingtian tampak suram, penuh ketegangan. Ia berbicara dengan suara dingin, tatapannya tajam. Ia baru saja melihat bagaimana Shoyan mendekati Medusa dan jelas api cemburu membakar hatinya dengan liar. Namun Shoyan bersikap tenang seolah-olah tidak mendengar sedikit pun nada ancaman dingin yang keluar dari mulut Xingtian. Sikap acuh tak acuh itu justru membuat sang pemimpin sekte singa naik pitam. Dalam amarahnya ia langsung mencabut sebuah pedang emas raksasa dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh ke arah Shoyan. Namun luar biasanya serangan brutal itu bahkan tak mampu mengenai Shoyan sedikit pun. Dengan santai Shoyan menghindari serangan demi serangan Xingtian menggunakan teknik gerakan 3000 petirnya. Hingga saatnya tiba giliran Shoyan membalas serangan Xingtian. Dengan santai Shoyan melambaikan tangannya dan tamparan keras disertai angin panas menghantam wajah Xingtian secepat kilat. Dalam sekejap pertahanan energi Doqi milik Xingtian hancur seperti kertas tipis yang robek oleh pisau tajam. Tubuh pemimpin sekte singa itu seketika berubah menjadi bola api terlontar jauh dan menghantam tanah dengan keras, membuat debu mengepul kemana-mana. Belum puas hanya menjatuhkan satu lawan, Shoyan mengangkat kepalanya. Dengan suara lantang dan penuh tekanan, ia memanggil nama Moyu, Tiansun ke-9 dari Aula Jiwa dan menantangnya untuk muncul. Teriakan itu menggema ke langit yang jauh, memecah kabut hitam yang menggantung pekat. Kabut itu bergulung-gulung sebelum terbelah, memperlihatkan sosok Moyu yang tertawa terbahak, memuji keberanian Shoyan yang berani datang kembali hanya untuk menyerahkan diri. Shoyan menanggapinya dengan senyum tipis.
Ia menilai Moyu terlalu percaya diri. Menurutnya Tiansun ke-9 itu mungkin tak lagi pantas meremehkannya. Kini Shoyan adalah seorang ahli kelas bintang 8 puncak. Bahkan sebelum masuk ke makam kuno, ia sudah merasa mampu melawan Moyu jika mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang ketika kekuatan mereka sejajar, Shoyan yakin sepenuhnya ia mampu mengubur Moyu di bawah langit kuning untuk selamanya. Moyu mengerang dingin sebagai respon tapi tidak langsung bergerak. Ia tahu betul bahwa kekuatan Shoyan kini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dari balik kabut hitam di belakangnya terdengar suara gemuruh. 3 sosok lain muncul dan berdiri di sisi Moyu, semuanya adalah elit Dosun bintang 8. Formasi mereka jelas mengerikan. Kehadiran keempat ahli kuat itu membuat Medusa yang menonton dari jauh tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Susunan kekuatan seperti itu jelas bisa mengancam nyawa Shoyan. Namun sebelum rasa cemas itu sempat berkembang, terdengar tawa keras dari belakang Shoyan. 3 sosok berpengaruh segera muncul, 3 tetua legendaris yang dikenal 3 tetua Hu. Kakak tertua dari 3 tetua Hu dengan gaya bicara ceplas-ceplos, ia langsung mengencam aula jiwa yang selalu suka main keroyokan. Moyu tampak tak senang, terutama setelah mendengar nama mereka. Ia tahu reputasi 3 bersaudara Hu ini yang terkenal di seluruh dataran tengah. Kakak tertua Hu berkata tegas bahwa mereka para tetua tak akan gentar menghadapi aula jiwa. Ia meminta Shoyan untuk tetap fokus melawan Moyu, sementara mereka akan menghadapi 3 lawan lainnya. Shoyan tersenyum kecil dan menyetujui saran itu. 3 bersaudara Hu pun langsung berubah menjadi cahaya yang melesat ke medan tempur, menyambut pertarungan dengan 3 tetua aula jiwa secara langsung. Di mata Moyu, kilatan cahaya itu begitu cepat dan tajam. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat dan tiba-tiba lenyap dari tempatnya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun Shoyan tetap tenang. Ia bahkan tidak tampak kaget. Ia hanya menggeleng pelan lalu mengayunkan tangan ke arah ruang kosong di sebelahnya. Dan benar saja, dari balik ruang tersebut, sosok Moyu muncul. Ia langsung menyerang dengan tangan yang diselimuti kristal hitam, namun Shoyan dengan sigap membalasnya. Kedua serangan bertabrakan dan menimbulkan angin ledakan yang mengguncang sekeliling. Tubuh Moyu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Ia terlihat shock, tak menyangka bahwa Shoyan yang setengah tahun lalu baru mencapai level bintang 5, kini telah melonjak begitu pesat hingga berada di puncak bintang 8. Bocah yang dulu ia remehkan kini berdiri sejajar, bahkan mengancam eksistensinya. Shoyan menggeleng pelan lalu menatap Moyu dengan tatapan mengejek. Ia mencibir Tiansun ke-9 dari aula jiwa itu karena tidak menunjukkan perkembangan kekuatan sama sekali. Dengan statusnya saat ini sebagai Dosun bintang 8 tingkat puncak, jelas Shoyan telah melampaui Moyu. Perbedaan kekuatan mereka kini terlalu mencolok. Wajah Moyu langsung menegang mendengar sindiran itu. Tidak terima diremehkan oleh anak muda yang dulu ia anggap remeh, Moyu segera membentuk segel tangan dan memanggil sebuah pohon energi raksasa yang menjulang hingga ribuan kaki ke langit. Namun reaksi Shoyan sungguh di luar dugaan. Ia bahkan tak menggubris serangan tersebut. Ia hanya berjalan tenang menembus udara kosong, melangkah perlahan seolah ranting-ranting energi yang ditembakkan kepadanya tidak lebih dari angin sepoi-sepoi. Tak peduli seberapa keras Moyu berusaha menghentikannya, Shoyan terus maju tanpa menunjukkan tanda akan berhenti. Hanya dengan menyaksikan adegan itu, semua yang hadir tahu pasti kekuatan Shoyan telah jauh melampaui lawannya. Moyu sendiri mulai menunjukkan raut penuh tekanan. Ia menyadari bahwa Shoyan bukan sekedar Dosun bintang 8 biasa. Kekuatan Shoyan diperkuat oleh 4 jenis api surgawi, darah murni dari naga poni, dan perlengkapan legendaris berupa jubah kaisar, serta armor gabungan serangga penelan kuno dan naga poni. Semua elemen itu menjadikannya sosok yang benar-benar tak bisa diremehkan. Meskipun kesal dan enggan mengakuinya, Moyu tak punya pilihan selain menerima kenyataan. Serangan-serangan Shoyan terlalu kuat dan dia tahu bahwa ia bukan tandingan pemuda itu. Dalam situasi genting tersebut, satu-satu opsi yang tersisa bagi Moyu adalah mundur. Melihat lawannya mencoba melarikan diri, Shoyan hanya menyeringai. Dalam sekejap tubuhnya menghilang dari pandangan dan tiba-tiba saja ia sudah berada tepat di belakang Moyu. Dengan satu gerakan halus, Shoyan mengayunkan telapak tangan kanannya, melepaskan serangan energi hitam pekat yang dikenal sebagai telapak tangan penciptaan langit. Serangan itu membawa aura destruktif yang sangat mengerikan. Moyu langsung panik. Wajahnya memucat saat merasakan kekuatan penghancur yang terpancar dari serangan itu. Terlilit rasa takut yang mendalam, ia berteriak keras memohon agar seseorang segera datang menyelamatkannya. Shoyan sempat tercengang.
Ia tak menyangka Moyu akan memanggil bantuan. Namun apapun bala bantuan yang mungkin datang, tekadnya sudah bulat. Ia harus menyingkirkan Moyu lebih dulu sekali dan untuk selamanya. Mata Shoyan bersinar tajam dan dengan semangat membara ia mendorong telapak tangannya ke depan. Serangan dari telapak tangan penciptaan langit meningkat drastis kecepatannya. Teriakan putus asa terdengar dari Moyu sesaat sebelum tanah di bawah mereka berguncang hebat. Gelombang energi mengguncang seluruh arus langit kuning, memunculkan jurang raksasa yang dalamnya ribuan kaki menyebarkan aroma darah yang menyengat. Shoyan memang terkejut dengan serangan balasan yang tiba-tiba datang dari bawah tanah, tapi ia tidak kehilangan kendali. Dengan cepat ia kembali mengayunkan tangan kanan dan mengencengkram lengan kiri Moyu. Energi hitam menggulung deras, menyebarkan kekuatan penghancur yang tak bisa ditahan. Dalam sekejap lengan Moyu tertarik oleh kekuatan itu hingga tampak kabur dari pandangan. Moyu berusaha sekuat tenaga memobilisasi dokinya untuk menahan serangan, tapi Shoyan tidak memberinya celah. Dengan dingin ia meningkatkan daya serap dari telapak tangan pemusnah itu, memaksa Moyu untuk mengambil keputusan nekat memotong lengannya sendiri demi menyelamatkan diri. Shoyan tertawa menyaksikan aksi putus asa itu. Ia tahu Moyu benar-benar telah terpojok, namun ia belum selesai. Lingkaran cahaya hitamnya mengelilingi telapak tangan penciptaan tumbuh semakin besar dan cepat. Aura mematikan kembali mendekati Moyu, membuat gerakan Tiansun ke-9 itu jadi lambat dan terbatas. Di mata Moyu, kilatan putus asa mulai muncul, tapi tak lama kemudian sorot itu berubah menjadi kilatan harapan. Dari dasar jurang, pancaran darah menyembur naik setinggi 1000 kaki, membentuk serangan dahsyat naga merah yang menarget langsung ke arah Shoyan. Sontak, ekspresi Shoyan berubah. Ia merasakan riak energi mengerikan yang naik dari bawah dan menyadari dari tatapan puas Moyu bahwa serangan mematikan ini bukan sembarangan. Tanpa diduga oleh siapapun, Shoyan justru menyunggingkan senyum dingin sebelum mendorong tangannya ke depan. Dalam sekejap ia mempercepat dan memperkuat serangan energi dari cahaya hitam yang mengitari tubuhnya. Cahaya itu membesar seperti pusaran neraka dan dalam waktu singkat, tubuh Tiansun ke-9 Moyu benar-benar ditelan tanpa sisa. Pada saat bersamaan serangan besar dari dalam jurang yang berbentuk naga darah menyapu ke arah Shoyan. Serangan itu menghantam tubuhnya langsung. Semua orang yang menyaksikan dari balik dinding benteng langsung menahan nafas. Mereka sama sekali tak menyangka bahwa Shoyan akan membiarkan serangan itu menghantam dirinya tanpa upaya menghindari atau bertahan. Suasana menjadi senyap, waktu seolah melambat. Lebih dari selusin detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hati semua orang dicekam kecemasan menunggu hasil dari benturan mengerikan itu. Apakah Shoyan masih hidup? Lalu suara pelan bergema dari angkasa dan dalam sekejap benteng meledak dengan sorakan penuh kemenangan. Sosok Shoyan muncul kembali berdiri tegak di udara, tak terluka sedikit pun. Seruan kecil pun terdengar dari dalam jurang, sebuah reaksi tak percaya atas ketangguhan Shoyan yang berhasil bertahan dari serangan ganas naga darah. Shoyan tersenyum tipis dan dengan nada sarkastik menyindir para pengikut aula jiwa agar berhenti melakukan serangan licik dari balik bayangan. Ia mengajak mereka untuk bertarung secara terbuka, bukan dengan tipu daya pengecut seperti itu. Tiba-tiba dari dasar jurang muncul gelombang darah yang bergulung beringas. Lautan darah itu naik perlahan lalu berhenti tepat sejajar dengan tebing. Di tengah arus merah itu muncul sosok berbalut darah dari ujung kepala hingga kaki. Matanya menyala merah dan ia menatap Shoyan tanpa ekspresi tenang, acuh tapi penuh ancaman.